Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa. Dalam keadaan yang luar biasa, amin saudara. Kita boleh terus percaya mengasihi Tuhan, terus boleh meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya dialah yang sanggup menolong setiap kita. Amin saudara. Siap menyembah Tuhan Yesus, amin. Yang siap kasih kembali tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersuka cita. Mari datang sama Tuhan Yesus. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur ya kami Tuhan atas semua yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup ini. Kami boleh ada sampai dengan kapanpun karena Tuhan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang begitu indah. Kami boleh nikmati bersama, kembali hadir, siap menyembah, siap memuji-Mu, siap meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan hati yang merindukan Tuhan, kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, akan memberkati setiap kami. Memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib. Ini hati kami Tuhan Yesus, berkuasa Engkau Roh Kudus, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Kau boleh angkat kedua tanganmu, buka hatimu buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, katakan Yesusku, Yesusku. Kita masuk Tuhan, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama. Kini saatnya berdiri di altarnya, katakan sebab Allah, sebab Allah, amin Maha Kudus hadir di sini. Mari puji Tuhan, mari memuji. Mari engkau yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu, amin Tuhan. Sebab Allah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Mari puji Tuhan dengan hati yang mengasihi. Mari puji Yesusku. Kita masuk Tuhan. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Lebih lagi bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Puji Yesusku. Yesusku. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kita masuk. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sama-sama mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus saudara. Kita masuk. Kita kata sucinya Bersama para malaikat. bersama para malaikat menyembah. Oh Tuhan. Mari puji Yesusku. Yesusku. Kita masuk lebih dalam lagi. Pagi hari ini katanya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Kami mengucap syukur. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Pribadi-Mu Tuhan kami muliakan. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan. Kami datang dengan percaya. Siap menerima yang terbaik. Pagi hari ini kami berdoa. Sama-sama katakan saudara. Kita masuk tahta suci-Mu Tuhan. Hanya bersama malaikat-Mu Tuhan kami tahu. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Yesusku. Kita masuk. Kembali katakan sama-sama. Lebih dalam lagi Tuhan, kita masuk hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan, kita masuk. Kita masuk tata sucinya. Katakan bersama para malaikat. Bersama para malaikat
Sembah Dia saudara, bersama-sama. Oh Yesusku, angkat tanganmu bersama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Agungkan Dia bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia dengan hati yang percaya. Mari bersama-sama katakan, kita masuk. Kita masuk tanah suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, panggil Dia Yesus, amin. Kita masuk hadirat Tuhan, hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk Tuhan, kita masuk. Katakan kita masuk hadirat Tuhan bersama-sama. Kita masuk. Kembali katakan kembali. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya. Maha Mari berdoa. Kita sambut hadirat Tuhan dengan bersyukur dalam nama Tuhan. Sama kami Tuhan Yesus berdoa. Tuhan yang adakan perkara-perkara yang mustahil bagi kami yang memerlukannya. Ada perkara-Mu Tuhan Yesus dalam hidup ini. Ada janji-Mu teramat nyata. Haleluya. Bapa yang baik. Haleluya. Terus sembah. Terus sembah Dia saudara. Ucapkan berkat. Thank you Jesus. Terlebih besar, terlebih dahsyat kuasa-Mu. Kami bersyukur dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan, kami nikmati. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Berdoa, serahkan sama Yesus. Serahkan semua bebanmu. Dia yang terlebih besar dari segala apapun yang kita hadapi. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih
besar. Katakan di dalamku Tuhan. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar, lebih besar. Sama-sama katakan, Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus terlebih besar. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus Tuhan, Yesus terlebih besar. Katakan sama-sama saudara. Tuhan yang terlebih besar. Angkat tanganmu. Mari bangkitkan imanmu saudara. Di dalamku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku Tuhan. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar Di dalamku. Katakan selama-lamanya. Di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Yang percaya sungguh, sama-sama katakan. Di dalamku selama-lamanya. Yesus yang terlebih besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Dan hari ini kami mau terus mengucap syukur dan berdoa, bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mau bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus lebih besar boleh tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam setiap jemaat Tuhan. Katakan Yesus dahsyat, amin. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan bagi Raja kita. Mari tepuk tangan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat syukur kita Bapak Ibu. Kita pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama
Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala kita yang mau merayakan Natal. Boleh kasih tepuk tangan menyambut Juru Selamat yang telah lahir ke dalam dunia, Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Raja kita. Terima sukacita setiap kami Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus bang ajaib. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Sama-sama. Hey, hey. Raja mulia. Mari nyanyi dengan iman percaya Bapak Ibu. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang Raja. Kita surga bergema, lahir Rajamu mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Sekali lagi. Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus bang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja kita. Yeay. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak ucapan syukur kita Bapak Ibu. Hikmat berhibur dan bersukaria, turut semua kebet. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, Sembah dan puji Dia, lambaikan tangan yang sembah bersyukur. dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita.
selalu terus, lagu pujian semua bagi nama lambaikan tangan. Muliakan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Amin. Berikan tepuk tangan luar biasa juga buat Tuhan Yesus. Kita terus menyembah di siang hari ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami begitu menikmati kasih Tuhan. Berkat Tuhan, bahkan kami ingat kuasa dan juga pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Di salib-Mu Tuhan, kami boleh menerima yang terbaik. Hari ini kami datang percaya Tuhan mampu mengubahkan hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Hari ini jadi kelepasan bagi setiap kami orang percaya. Ini kami Tuhan, jumpai setiap kami lewat kasih-Mu yang sungguh begitu luar biasa. Ini kami ya Tuhan, angkat tangan-Mu sama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ingat pengorbanan Tuhan. Satu suara siang hari dikatakan. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina. Tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada. Tempat dunia orang mati bertahta. Katakan kasih Tuhan. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Jumpai aku di sana. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Takkan pernah kami lupa Tuhan. Takkan pernah ku lupa. Di sanalah seharusnya kami berada Tuhan. Aku berada tempat dunia orang mati bertata. Kasih jumpai aku di sana.
setiap kami di sana. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan saudara. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Oh, kasih jadi pembelaku. Katakan kasih jadi pembela setiap kami. Kasih jadi pembelaku. Oh, kasih jumpai aku di sana. Amin. Kasih mati ketika untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih Tuhan memeluk aku, selamatkan hidupku. Aku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih-Mu menjemputku di sana. Kami sadar Tuhan, semua karena Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau lebih lagi percaya kepadamu Tuhan Yesus. Buat kami mengerti Roh Kudus, karena kasih-Mu yang bekerja menjumpai setiap kami yang menyembah. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih jumpai aku di sana. Kasih untuk hapus dosa kami Tuhan. Hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Hanya kasih-Mu Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadarkan kasih-Mu, kami boleh menerima ini Tuhan Yesus. Segala yang terjadi dalam hidup kami terjadi karena Tuhan mengasihi juga setiap kami. Ini syukur kami ya Bapa, ini pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pada siang hari kita boleh bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Dan saat ini terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghendaki kita berhasil untuk menghasilkan buah. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu bertobat dan menyangkal diri setiap hari. Dan kita hidup bukan saja hidup untuk Tuhan, tetapi hidup di dalam Tuhan. Sehingga terlihatlah Kristus di dalam hidup kita. Hidup bersama Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita intim dengan Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan selalu haus mencari Tuhan.
serta bergantung selalu kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka akan membimbing pikiran, hati, dan kehendak kita dan untuk membentuk karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah roh dan buah pertobatan. Identitas kita orang percaya akan terlihat jelas melalui perilaku kita sebagai manusia baru, yaitu hidup di dalam doa selalu dan ketika menghadapi tantangan dan menjadi pelaku firman sehingga hidup kita menghasilkan buah yang lebat. Marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus dalam hidup ini kita selalu menghasilkan buah, dia berbuah-buah baik, ya buah-buah roh, buah pertobatan, mempunyai karakter yang baik, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan dan mengarahkan diri dengan apa yang di depannya. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Priaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul Mari Merayakan Natal Bersama Tiberias, Sabtu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Remaja yang pertama, pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan lindungi acara Natal Gereja Tiberias Sabtu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta agar berjalan lancar. Pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, Tuhan gerakan untuk datang kembali. Pada saat acara Natal, beri cuaca yang baik dan tidak hujan. Doa kami agar yang hadir suatu lautan manusia di Stadion Utama penuh kemuliaan dengan sinar nyala lilin-lilin Natal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Remaja yang kedua, Natal Tiberias Sabtu 6 Desember 2025. Yang pertama, kesaksian Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk merayakan Natal di Stadion Utama mulai sejak Desember tahun 2000. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga. Mari bersama-sama merayakan Natal dan menyambut Mesias, Juru Selamat dunia yang lahir di Bethlehem, Raja segala raja yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang berkata, Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja dengan minyak dan anggur. Gereja Tiberias diberi perintah untuk menghadap Raja segala raja, Mesias yang lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1-4a. Maka diperlukan ribuan kali kuasa perjamuan kudus dan puluhan ribu minyak urapan. Mika 6 ayat 6-7. Dengan kuasa minyak anggur kita dipuaskan secara jasmani, tidak kelaparan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, tidak kekurangan, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita, serta menang atas segala sakit penyakit. Dengan kuasa minyak dan anggur kita diberkati secara rohani, kita dikenyangkan, dimuliakan dan diselamatkan untuk pesta bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Dan yang ketiga, kesaksian daripada jemaat yang merayakan Natal di Stadion Utama. Banyak jemaat yang bersaksi bahwa mereka merekam acara perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama tahun-tahun yang lalu. Mereka merekam, ada yang melihat para malaikat, ada yang melihat burung merpati berterbangan, ada yang melihat salib di langit, ada yang melihat sinar terang dari langit, dan banyak jemaat yang sembuh, bebas hutang-hutang, mendapat keturunan, dan doa-doanya di acara Natal akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kami. Bersyukur buat
minggu terakhir di bulan November ini Tuhan. Maka kami punya iman, kami masuk di bulan terakhir di tahun 2025 yaitu di bulan Desember. Kami punya iman, kami terima kado Natal yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tidak lupa kami mengucap berkat buat Natal Tiberias yaitu Sabtu 6 Desember 2025 berhasil penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan gerakan setiap jiwa-jiwa untuk boleh datang bersama-sama menyambut Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Doa kami Tuhan di Natal Tiberias, setiap yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang butuh jalan keluar kami percaya mereka terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Dia lupa kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Darnel Riparia. Jadi pakai Tuhan, lebih dahsyat lagi disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengucap syukur yang disayang Tuhan Yesus dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari buka hati kita, tinggikan Tuhan Yesus Kristus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita boleh kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri Tiberias. Sembah dan panggil namanya Yesus. Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pagi hari ini, penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Niat, dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Jangan menjadi sombong, karena kesombongan atau kecongkakan mendahului kehancuran. Jangan menjadi sombong, karena kesombongan atau kecongkakan mendahului kehancuran. Firman Tuhan di Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, saudara. Sombong di sini adalah suatu keadaan perasaan seseorang merasa diri lebih dari orang lain. Keadaan perasaan ini menimbulkan sikap seseorang akhirnya menjadi arogan, merasa pantas, pintar, dan menyepelekan orang lain. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma, saudara. Perilaku kesombongan ini juga terjadi
bukan hanya di luar gereja, tetapi juga di kalangan gereja, di mana anak-anak Tuhan saling menyerang. Congkak, tinggi hati, sombong, pongah, angkuh, takabur adalah beberapa kata-kata yang memiliki arti yang sama, saudara sekalian ya. Congkak, tinggi hati, sombong, pongah, angkuh, takabur, ya saudara sekalian. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah, saudara sekalian. Di 1 Petrus 5 ayat 5, firman Tuhan katakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, saudara. Mari kita bahas bagaimana untuk kita dapat mengatasi kesombongan atau keangkuhan ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah kita kenali, ya saudara sekalian, kita kenali diri kita dan kita akui area kesombongan kita. Kita akui area kesombongan kita, saudara sekalian. Ya, kesadaran dan sikap hati ini akan menuntun kita untuk kita sadar bahwa kelemahan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan sebagai manusia yang lemah dan perlu akan anugerah Tuhan. Ya, artinya kita perlu sadar dan punya sikap hati akan menuntun kita untuk kita sadar akan kelemahan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan sebagai manusia yang lemah, dan kita perlu anugerah Tuhan akan menolong kita untuk sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kesombongan itu merubah fokus kemuliaan dari Tuhan menjadi kepada diri sendiri. Sombong itu merubah fokus kemuliaan dari Tuhan menjadi kepada diri sendiri. Kesadaran diri bahwa kehidupan kita sepenuhnya bersumber dari kasih karunia Allah, ya saudara sekalian. Nah, Rasul Paulus di sini memberikan teladan pergumulannya dan kesadarannya akan anugerah Allah. Di 1 Timotius 1 ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Wujud dari kesadaran diri kita ini akan menjadikan kita anak Tuhan yang senantiasa berdoa dan berdoa, saudara. Doa adalah wujud kita melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Doa akan menjaga hati kita terus terhubung dengan nilai kebenaran. Doa adalah wujud ketergantungan kita kepada pertolongan Tuhan. Nah, hal pertama bagaimana untuk dapat mengatasi kesombongan atau keangkuhan, saudara sekalian, kita kenali diri kita dan kita akui area kesombongan kita. Kita akui area kesombongan kita, ya saudara sekalian. Nah, yang kedua, ya, kita kenali nilai dari kerendahan hati dan kita rendah hati selalu. Kita kenali nilai dari kerendahan hati dan kita rendah hati selalu, saudara sekalian. Di Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kita lihat Tuhan Yesus. Yesus adalah teladan yang sempurna dalam kerendahan hati. Yesus adalah teladan sempurna dalam kerendahan hati. Meskipun Tuhan Yesus memiliki segala kuasa dan kemuliaan, Tuhan Yesus turun menjadi manusia untuk menebus dosa kita manusia. Sikap kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap yang melayani dengan kerelaan hati, saudara.
Kesadaran kita akan kelemahan kita akan menjadi fondasi kita untuk membangun nilai kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ketika godaan akan benih kesombongan itu muncul, ingatkan diri kita bahwa semua adalah kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Semua adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan biarlah itu terus senantiasa mendengung dalam hati kita, menguasai pikiran kita dan kesadaran hati kita. Sehingga di titik manapun kita menyadari bahwa adalah anugerah Tuhan yang menyertai kita. Anugerah Tuhanlah sekarang ini yang menyertai kita. Mari kita jaga hati dengan kerendahan hati dan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita menjadi pelaku firman, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua adalah bagaimana untuk dapat mengatasi kesombongan atau keangkuhan. Kita kenali nilai dari kerendahan hati dan kita rendah hati selalu, saudara. Kita rendah hati selalu. Nah, yang ketiga untuk mengatasi kesombongan adalah kita sadari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Kita sadari yang ketiga, kita hidup dalam kemurahan Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita sadari itu. Oleh kemurahan Tuhan, ya, bangsa-bangsa di luar Israel berpeluang besar memperoleh anugerah yang bersumber dari Allah Israel. Ya, oleh kemurahan Allah, bangsa-bangsa di luar Israel berpeluang besar memperoleh anugerah yang bersumber dari Allah Israel, saudara sekalian. Di Roma 11 ayat 11-12, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Paulus di sini mengatakan tidak malu mengakui sebagai seorang Israel yang diutus melayani sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus berharap dapat menyelamatkan mereka. Keselamatan adalah anugerah yang bersumber pada Allah, diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia berdasarkan iman kepada Yesus. Diingatkan dalam firman Tuhan di Roma 11 ayat 20 dikatakan, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Diharapkan agar orang-orang percaya, kita nih ya, seorang orang percaya belajar dan dinasehati untuk melihat segala kebaikan Allah dan konsekuensi kemarahannya Allah. Kita dituntut untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak sombong, dan kita takut akan Allah. Kita pupuk hidup yang adalah anugerah Allah dengan keimanan, keteraturan, keharmonisan, kebijaksanaan. Janganlah sombong untuk sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup ini. Dan kita takutlah akan Tuhan dengan hidup menurut firman-Nya dan menjadi pelaku firman. Jadi hal yang ketiga bagaimana untuk dapat mengatasi kesombongan atau keangkuhan. Kita sadari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Jadi ada 3 hal saudara sekalian, jangan menjadi sombong atau congkak ya. Karena sombong atau kecongkakan mendahului kehancuran. 1, kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan. Maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara sekalian. Kedua, kita kenali nilai dari kerendahan hati dan kita rendah hati selalu. Kerendahan hati akan menolong kita membangun
sikap melayani dengan kerelaan hati, ya lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Dan yang ketiga, kita sadari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Marilah kita selalu dalam sikap menjadi pelaku firman sehari-hari, saudara sekalian. Ya, kita pelaku firman, kita akan dalam perkenanan Tuhan, kita akan dalam rencananya Tuhan, kita akan dalam kehendaknya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua atau lautan api, saudara sekalian. Ya, marilah kita, saudara sekalian, selalu hidup menuruti firman Tuhan, pelaku firman, karena Tuhan Yesus katakan kita akan berbahagia, saudara sekalian. Dan kita juga berkemenangan dalam hidup ini. Kita harus menang atas dosa, harus menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, spektakuler, mujizat besar, ya, hal spiritual bisa terjadi melalui diri kita dan pasti terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah bercakap-cakap dengan Petrus. Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini juga selalu berjaga-jaga dan waspada. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Ya, kita selalu bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Biarpun kita sudah sungguh-sungguh ya dalam Tuhan, tapi iblis, kuasa gelap atau setan itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mau menerkam kita, saudara sekalian, sehingga kita berbuat salah. Nah itulah kita selalu dalam pertobatan, tutup bungkus dengan darah Yesus, saudara sekalian, dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, dan minta pasukan malaikat menjagai kita, saudara sekalian, sehingga kita bisa jauh dari kesalahan. Meskipun ya kita manusia tidak lepas dari kelemahan, ya, dan kelalaian, saudara sekalian. Tetapi marilah kita menjadi kuat dan kita cari kekuatan di dalam firman Tuhan dan kita andalkan Roh Kudus, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita juga semua menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Ya, kita menjadi garam dan terang di dunia ini, saudara sekalian, dalam hidup kita ini, sehingga hidup kita berguna bagi Allah dan bagi sesama kita, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, dalam hidup jangan menjadi sombong. Karena apa? Kesombongan atau kecongkakan mendahului kehancuran. Ya, untuk kita tidak sombong, saudara sekalian, satu, kita kenali diri kita akui area kesombongan kita. Kedua, kita kenali nilai dari kerendahan hati dan kita rendah hati selalu, ya. Dan yang ketiga, kita sadari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Demikian saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan Yesus pasti mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas firman yang luar biasa memberkati kami semua. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga.
Doa kami terus buat Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang jangan menjadi sombong karena kencongkakan mendahului kehancuran. Tadi ada 3 hal yang Ibu sampaikan. Yang pertama, kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Yang kedua, kita kenali nilai dari kerendahan hati dan kita rendah hati selalu. Yang ketiga, kita sadari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Maka saya sedikit menambahkan yang keempat, kita baca bersama di dalam Obaja pasal 1 ayatnya yang keempat. 1 ayat kita akan baca bersama-sama. Kitab Obaja pasal 1 ayatnya yang keempat. Ayo sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan apa? Stop. Aku akan apa? Siapa yang diturunkan? Orang yang sombong. Saudara, ini kisah tentang peringatan Tuhan kepada bangsa Edom, kerajaan Edom yang disampaikan oleh Obaja. Maka Edom ini keturunan dari yaitu Esau, saudara. Nah, ternyata keturunan Esau ini, Edom ini sombong sekali, saudara. Dia merasa bangsa yang besar, bangsa yang hebat, tidak akan pernah ada yang mengalahkan dia. Tapi Tuhan menitip firman Tuhan melalui Obaja, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Jadi salah satu burung yang paling tinggi terbangnya adalah Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di mana, saudara? Bintang-bintang. Masuk akal sarang di bintang-bintang? Enggak masuk akal. Nah, itulah orang sombong kadang-kala, saudara, yang melebih-lebihkan, saudara. Bahkan kelebihannya itu ya kadang enggak masuk akal. Tapi Tuhan bilang apa? Dari sana pun aku akan apa? Menurunkan engkau. Jadi hari ini yang keempat, yang terakhir, kalau kita sombong, saudara, kita bisa diturunkan Tuhan, ya. Itu sebabnya mari hari ini kita berjuang, kita rendah hati. Kalau kita rendah hati, percaya Tuhan pasti angkat kita, amin. Dan mari saya undang kita semua untuk hadir. Kita akan merayakan Natal tanggal 6 Desember, hari Sabtu. Saudara mau datang? Ya, pasti datang ya. Maka rayakan Natal dengan iman. Nah, Natal itu penting, saudara, ya. Natal itu saudara harus rayakan dengan iman, bukan dengan perdebatan. Sekarang ini ada banyak perdebatan. Emang Tuhan perintahkan Natal. Saudara, tanpa Natal tidak ada keselamatan. Amin. Maka ada ya perdebatan bahwa kenapa gembala-gembala, Yesus kan nggak lahir bulan Desember gitu, saudara. Nah, itu gembala-gembala itu, saudara, menggembalakan domba yang dipersembahkan di bait suci. Maka gembala-gembala itu menggembalakan domba setiap hari, bahkan sampai malam, mau musim panas, mau musim dingin, maka gembala itu terus menggembalakan domba-dombanya. Maka Mika pasal 5 ayat 1-4 itu kelahiran Yesus di Bethlehem, yaitu sejak purbakala. Maka kita perlu menghadap Tuhan itu dengan minyak dan anggur. Maka kita imani nanti Natal di stadion Lautan Manusia dengan minyak dan anggur, kita semua siap ke sorga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua, mampukan kami untuk kami selalu rendah hati, tidak sombong, dan kami percaya promosi dari Tuhan menyertai kami semua. Sebentar sebagai rasa syukur kami akan bawa persembahan kami, sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Kami berdoa untuk acara Natal Gereja Tiberias, Tuhan tolong semuanya, persiapan berjalan lancar, dan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kerajaan sorga akan diselamatkan, akan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Nah, sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau beri dirimu
aku. Kau pulihkanku sebagai anakmu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu. Tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu. Tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Ibu Pariaji. Mari sama-sama saudara, kita akan pujian siang hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Bersambut tubuh dan Kristus. Menggunakan terkasih Gembala Sidang, Pendeta dan Pariaji boleh memimpin setiap kami dalam perjamuan kudus di siang hari yang baik ini. Haleluya. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya saudara sekalian, jadi kita dengan perjamuan kudus, kita dosanya diampuni dan kemudian juga kita akan hidup kekal dan kita akan hidup oleh Yesus. Ya saudara sekalian, kelak kita akan hidup oleh Yesus di sorga, tetapi waktu di bumi kita juga hidup oleh Yesus. Seperti doa Tuhan Yesus, terjadilah pada diri kita bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga. Artinya kita selalu berkemenangan dan kita selalu dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu. Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara sekalian, semakin hari akan semakin susah, sulit, sukar dan mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita, ya anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman dan hidup di dalam kekudusan, maka kita selalu akan berkemenangan dan kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Terlebih kita hidup tidak materialistis, ya saudara, tidak duniawi, dan kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Kita perjamuan kudus, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga.
Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah. Tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus, kita ucapkan bersama. Tuhan Yesus mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan.
Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus. Oleskan pada kening Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami mohon selalu perkenanan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu akan membimbing kami, menuntun kami dan Engkau menyertai kami. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan Tuhan Yesus kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan selalu mereka Tuhan Yesus sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan penghasilan lebih dari cukup kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan berikan untuk keluarga, suami istri jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih mula-mula kasih mesra cinta yang membara. Dan apa yang diperlukan selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Berkati ya Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Tiberias semua berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Juga untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, tim media, banner guest, choir, dan juga kids. Dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan kami semua orang-orang Kristen pada umumnya. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan diberkati. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati. Yeni Soryogo diberkati. Ibu Popi, Pak David dan dua orang tuanya dan kedua cucunya diberkati. Pak Dama di Bekasi diberkati. Ibu Marta di Sunter diberkati. Pak Ganda Simutupang diberkati Tuhan Yesus. Dan Ibu Teni diberkati. Liana dan Pak Antoni diberkati. Raymond dan Lia Pardiman diberkati.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau selalu berkenan dengan semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Ini semua adalah untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kami tinggikan, kami besarkan, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Dan pakai jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia, kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman yang disampaikan dan juga yaitu perjamuan kudus yang Ibu pimpin. Kami berdoa untuk Ibu Gembala bersama keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan kita berdoa, kami semua berdoa biar perayaan Natal yaitu hari Sabtu ini, yaitu nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa diselamatkan bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkati Ibu Gembala. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati yaitu anak-anak yang sedang ujian, berkati Tuhan pandai cerdas, dan kami berdoa juga untuk yaitu saudara-saudara kami, bangsa dan negara kami Indonesia, juga berdoa untuk Sumatera, untuk daerah-daerah yang terdampak banjir. Kami mohon belas kasihan-Mu, tolong Tuhan supaya mereka yaitu kuat dan mereka bisa melewati semua yaitu tantangan ini dan mereka keluar sebagai pemenang. Dan siapapun jemaat yang keluarganya terdampak banjir di Sumatera, kami doa supaya Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk acara Natal Gereja Tiberias Sabtu 6 Desember 2025. Kami percaya Tuhan terus menyertai, kuasa Tuhan bekerja, dan kami doa setiap jiwa-jiwa yang pernah merayakan Natal bersama Tiberias bisa kembali datang untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan, dan setiap jemaat Lautan Manusia yang merayakan Natal termeterai jadi warga surga. Setiap jemaat yaitu Lautan Manusia yang merayakan Natal, doa-doa mereka dikabulkan dan mereka semua dapat berkat Natal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, berkati seluruh tim worship Wondergas. Tuhan pakai terus secara luar biasa, anak-anak muda choir, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, juga security, juga office boy, juga koordinator di tempat ini. Diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, kuasa, mujizat untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga sampai Tuhan datang. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya datang di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
Yesus